anak yang solih, Amin. anak yang dibanggakan dalam agama, dipanjangkan umurnya, dijauhkan balainya, dimudahkan rezekinya, dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Terutama ini merupakan istilahnya doa kita semua. Kita harapkan mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang berau. Karena apabila kita punya anak yang kita banggakan, kalau tidak solihah, masa Allah tabarakallah, jangan-jangan nanti di akhirat di dunia pun repot dan rewah gitu maksudnya. Untuk itu kita harus terus berdoa, karena dengan cara berdoa insya Allah segala apa yang kita miliki Allah akan mengabulkan doa kita semua. Adik-adik yang sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus selalu bersyukur kepadanya, karena masalah tabarakallah tidak sedikit kita diberi anugerah oleh Allah, baik tenaga, pikiran dan segalanya. Istilahnya itu makin banyak kita diberi nikmat, tapi kebanyakan orang makin jauh dari rahmat Allah. Padahal kita nanti akan ditanya, kita punya apa itu badan yang tepat, badan yang sangat lembar, diberi tangan, dipakai apa kan tangan kita ini? Kita diberi mata, digunakan untuk apa mata kita ini? Kita diberi telinga dan seterusnya, nanti akan ditanya. Apabila ada sekalian semua itu dimanfaatkan oleh Allah, insya Allah kita akan ringan dan mudah mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita semua bersyukur kepada Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka Allah akan menambah segala kenikmatan yang kita akan harapkan. Tapi sebaliknya, apabila kita istilahnya jauh daripada rahmat Allah, maka siksa Allah akan segera diterima oleh kita. Untuk itu, masalah Allah. Hadirin sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi diantaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Katakan di sini, al-malu harta, wal banun dan anak, zinatul hayati dunya adalah kebanggaan di alam fana. Kita kesana kemari bersama gurau dengan kekayaan yang sangat kita miliki, dengan jauh daripada Allah, itu masalah Allah. Dan selanjutnya wal baqiyatus sholihati, adapun yang akan kekal nanti bakal kita di alam akhirah, yaitu amal soleh koin lebih baik indah rubika menurut Tuhanmu, sabar pahalanya amal yang kita harapkan. Jadi ada sekalian, memang manusia ditakdirkan oleh Allah cinta kepada harta, cinta kepada anak, tapi awas jangan sampai lupa atau jauh dari Allah. Bahkan alat apa itu, maupun anak maupun harta itu harus menjadikan jariah untuk akhirat. Contohnya seperti kita semua alhamdulillah, dan kita bapak merasa bangga semua kita punya agama Islam. Karena tidak sedikit ada sekalian di tengah keluarga ada yang beda keyakinan. Bapak pernah dulu senang kerja, dan satu keluarga ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang kebatinan. Itu masalah kalau bagaimana di akhiratnya. Kita alhamdulillah Muslim dan Islam, tapi perlu dijaga. Jangan sampai nama saja Islam, tapi kenyataannya jauh. Masalah Allah, karena Islam itu agama yang sangat dibanggakan. Kita tidak ada artinya di dalam fana ini apabila kita tidak merasakan ajaran agama Islam. Selanjutnya Rasulullah menawarkan, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku kata Rasul akan masuk surga. Jadi insya Allah jamin, kita dijamin oleh Rasul, oleh Allah akan masuk surga. Illa man ata, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Man atau anid lahul jannah, wa man asani faqad aba.
Jadi kalau kita selama hidup dalam panah ini taat melaksanakan ibadah kepada Allah, baik sholat yang lima waktu maupun amal yang lainnya, insya Allah akan menjamin kita keselamatan kita di dunia apalagi di akhirat. Tapi seandainya kita menyanyikan sholat, terutama Bapak tim kepada kalian, jangan sampai lupa sholat, jangan sampai lupa sholat karena sholat itu merupakan pokok. Nanti di yang berjajah, yang paling pertama ditanya oleh Allah itu adalah sholat. Kalau sholat diterima, insya Allah amal yang lainnya akan mengikuti. Tapi kalau sholatnya tidak diterima, jangan diharapkan kita akan selamat. Karena masa pertama kalau Bapak akan bacakan ya, kalau bacakan ada diantaranya orang yang meninggalkan sholat. Di sini dalam hadis ada yang artinya barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, Allah akan dimasukkan orang tersebut ke dalam neraka selama 30 tahun. Jadi orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke neraka selama 30 tahun. Kebayang. Jangan-jangan masuk api nerakanya tukang ngerokok, kasurut rokok, kumang ngagurubugna dah. Ngagurubugna. Sedang Bapak tentu akan bertanya bagaimana itu kepada api neraka? Kalau Allah menakdirkan sebesar lubang jarum api neraka diluncurkan kepada dalam panah, dia akan hangus semua. Kebayangnya. Jadi setetes yang jauh, kalau api neraka dijatuhkan ke dunia akan kering semuanya. Dan pakaian api neraka kalau digantung di awang-awang ketajengan, sambil akan kering. Masa kalau itu pada api neraka. Nah ini kebayang. Kalau meninggalkan dia sholat subuh satu kali tanpa alasan yang membawa syarat akan digolong selama 30 tahun akhirat. 1000 akhirat itu 1000 tahun di dunia, satu hari akhirat. Ini 30 tahun satu waktu. Yang kedua, apabila dia meninggalkan sholat duhur, seperti dia itu membunuh 1000 umat Islam. Kebayang, membunuh 1000 umat Islam. Sedangkan membunuh satu orang tanpa dosa, dia akan dilaknat oleh semua manusia yang ada di dalam panah ini. Dia seperti membunuh 1000 umat Islam. Yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, dia seolah-olah meruntuhkan Ka'bah. Ka'bah terjadi seperti Abraha dulu, maka Allah mengutus malaikat dengan seketika hancurlah Abraha itu dengan percikan api neraka. Yang keempat, barang siapa meninggalkan sholat maghrib seperti zina dengan orang tua. Zina. Kalau zina itu pembangkang zina. Berarti dengan orang tua itu laki-laki dengan ibunya, wanita dengan lakinya. Sedang yang zina. Yang kelima, barang siapa sholat isya adalah Allah tidak meridhokan kita hidup di dalam panah ini. Allah sangat menghinakan kita hidup di dalam panah kalau kita meninggalkan sholat isya dengan sengaja. Nah, tentu tidak kita yang bertanya, bagaimana nih kalau seandainya saya pernah misalnya meninggalkan sholat dengan misalnya sakit atau apa, caranya kita harus istilahnya itu harus kembali dengan tobat. Jadi usahakan, terutama bapak-bapak cucu bapaknya, jaga sholat. Sholat itu tiang agama. Kita melaksanakan sholat mendirikan agama. Tapi kalau kita mendirikan sholat, kita merobohkan agama. Tidak ada apanya, tidak ada artinya kita di dalam panah ini kalau kita menyanyikan sholat. Karena dari kita untuk kita kerurang sholat yang terbatul ya. Awas, bapak sok rewelnya aja kesadaran ada sholat. Ada sholat. Aja nama ada sekalian mau istilahnya. Sekarang mah bisa kira-kira isinya bimbang misalnya gimana. Nah, tapi oleh orang tua kita seperti mami sama bapak semuanya kan kembali akan merasakan apa yang kita kerjakan akan juga istilahnya akan ditemui. Untuk itu mudah-mudahan
para pertemuan ini mudah-mudahan Allah mengikatkan kita supaya kita istilahnya itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis jangan satu lagi musibatin nar bersahwa bahwa jawati jannati bil makari. Jadi ada sekalian kesenangan dunia itu dikelilingi dengan kenikmatan, dengan nafsu itu nafsu. Jadi nafsu itu kan dengan nonton, dengan belajar segala macam dunia ini. Istilahnya dunia itu seperti dalam hadis itu kan dunia itu seperti apa itu pada surga lah ya, bebas dengan kita nggak bebas, itu nggak boleh ya. Titip pada adik kita jangan bebas terlalu bebas meninggal keindahan dunia, terutama kita melihat yang beda jenis usahakannya. Karena masalah sekarang masalah alhamdulillah Bapak kita bisa kan HP lain dimaksakan, karena apa yang dilihat di HP itu tidak akan terus. Kalau satu kali kita memandang beda jenis akan istilahnya itu ketergantungan, karena sudah di memori kita itu sudah tertanam. Padahal sebetulnya itu iblis menanamkan kepada kita harus hati-hati kita melihat beda jenis dalam haram ya, hati-hati. Dan yang keduanya bahwa jodoh jemaah kali kalau surga itu dikelilingi dengan kejenuhan nafsu kan. Kalau surga nafsu itu sangat namanya teh. Jadi sekali lagi masalah kalau suruh masalah duniawi dunia itu sangat disentai. Kalau masalah surga itu sangat kita tidak mau, padahal surga lah yang akan ditempati oleh kita sekalian. Ada sekalian sebelum menutup ini acara ada kabar berita dari Rasul. Kita nanti tanggal 1 tepat tanggal Rajab. Rajab ini masa utara kalau Bapak akan bacakan. Barang siapa yang berdoa pada malam 1 Rajab, pada malam Nisfu Saban, malam Lailatul Qadar, malam 2 hari Raya dan malam Jumat, apa yang hajat kita akan kabul. Maka perbanyaklah adik-adik terutama yang masih sekolah ya. Lain bapak bawa ke rumah sudah di lawang kubur istilahnya, berbanyak berdoa. Apa yang kita harapkan, yang punya rumah 1 berdoa supaya punya rumah daripada 1, yang punya kita kendaraan 1 berdoa banyak berdoa. Allah akan mengabulkan, jangan ragu. Allah akan mengabulkan apa yang kita maksud. Yaitu malam Rajab. Yang kedua Nisfu Saban. Nisfu Saban itu adalah tengah-tengah atau tanggal 15 bulan Saban sebentar lagi. Yang keempat pada malam Lailatul Qadar. Kalau otomatis. Yang kelima, yang keempat adalah 2 hari raya. 2 hari raya dan tiap malam Jumat. Itu doa yang diperkenankan Allah. Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Jadi bagi yang sehat, ya, yang saya ada kesempatan, ya 1 hari 2 hari berpuasa, ya sunat. Tapi ada sebagian yang nyeleneh misalnya, wah gak ada tidurnya lah, ya. Nah itu keliru, ya keliru. Kita yang yakin. Coba akan bacakan nih, yang berpuasa 1 hari mendapat keridhaan Allah. Berpuasa 2 hari pahalanya sebelum mendapat keridhaan Allah. Yang puasa 3 hari akan jadi penghalang antara dia dengan neraka selama 1 tahun. Yang puasa 4 hari pada Rajab, dia akan dijaga dari Dajjal. Yang puasa 5 hari pahalanya seperti akan selamat di siang kubur. Dan yang puasa 6 hari pahalanya keluar dari kubur, mukanya seperti bulan purnama. Yang puasa 3 hari, yang 7 hari ditutup semua untuknya semua pintu neraka. Yang ke-8 hari dibuka untuknya semua pintu neraka. Yang 8 hari pahalanya sewaktu keluar dari kubur sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu diantaranya dari sekalian keutamaan bulan Rajab. Mudah-mudahan kalau kita ada umur, ada waktu sehat, mari kita laksanakan untuk bekal kita semuanya. Untuk itulah sekali lagi mudah-mudahan dari sampai kasih selamatnya, bersama mudah-mudahan tiada yang solid, moga yang solid, panjang umurnya, banyak segala kebaikannya. Mudah-mudahan
bapaknya ini Pak Imam nih baru kemampuan untuk menjaganya karena tidak sedikit. Masa kecil soleh, sudah besar banyak tingkah yang tidak soleh harus dijaga. Itu adalah tergantung jadi apa itu artikan dan didikan orang tua. Itulah yang Bapak sampaikan. Mohon maaf karena Bapak mah bukan ahlinya ya, bukan ahlinya, hanya sekadar ya mengering bengawe, ngering. Dilakukan sampai masuk mengalami banyak lagi wajib lagi. Anak benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Lagi ambil baru tadi,